Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Membangun Mezbah di Pagi Hari, yang dikutip dari kitab Mazmur dari pasal yang kelima, dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, puji Tuhan. Ini bagaimana ungkapan daripada pemazmur kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan telinga untuk mendengar dalam setiap perkataan, seruan ataupun doa. Dan dikatakan dalam ayatnya yang keempat bahwasanya di waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu Tuhan. Ya, menunggu Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya kita suka menunggu Tuhan, bukan ditunggu oleh Tuhan. Jangan terbalik. Ya, kita yang seharusnya menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu kita. Ya, saudara, kita yang perlu akan Tuhan. Kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita yang membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita yang sangat membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya kita mempersiapkan diri dan menunggu Tuhan. Maka sebagaimana pemazmur ini mengungkapkan, ia mengatur persembahan bagi Tuhan di waktu pagi dan menunggu. Tentu kalau kita bicara tentang pagi adalah waktu di mana manusia akan memulai seluruh aktivitas, pekerjaan, usaha, ataupun kegiatan-kegiatan. Karena Tuhan sudah menentukan bahwasanya manusia itu bekerja pada siang hari. Dan pada malam hari manusia itu istirahat. Ya, tentu berbeda dengan binatang. Ya, kalau binatang-binatang, apalagi binatang buas, ya condongnya itu mencari makanannya pada waktu malam. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Mazmur 104. Ya, Mazmur 104 dari ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan sampai kepada ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Nah, Mazmur 104 ini mengungkapkan bahwasanya ketika malam, maka segala binatang-binatang buas akan keluar menuntut makanan kepada Allah. Tetapi setelah pagi, ya, setelah matahari terbit, maka berkumpullah semuanya binatang buas itu dan berbaring mencari tempat perteduhan. Dan ketika matahari terbit, atau dengan kata lain, ketika pagi dimulai, maka manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Nah, ayat ini menyatakan bahwasanya manusia itu akan memulai pekerjaan usahanya di pagi hari. Ketika pagi muncul, manusia akan memulai pekerjaan usahanya. Ya, ini sebenarnya yang Tuhan tetapkan. Tuhan menetapkan manusia itu bekerja pada siang hari, binatang bekerja pada malam hari mencari makanannya. Ya, maka ketika pagi muncul, manusia akan bekerja ataupun berusaha. Namun sebelum kita memulai
segala pekerjaan ataupun usaha kita hendaknya dimulai dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Sebelum kita memulai melakukan aktivitas-aktivitas kita, kiranya kita memulainya dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh kekuatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang kelima dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang keempat itu. Ya saudara, semua aktivitasnya itu dimulai dengan membangun mezbah dulu di pagi hari. Ya, aku mempersiapkan persembahanku. Ya, lalu menunggu-nunggu Tuhan. Sampai Tuhan berbicara, sampai Tuhan berfirman, sampai Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Ya, saudara, sehingga kita melakukan seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pertolongan Tuhan. Ya, maka kan terjadi ya mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 28. Ya, saudara, ini mengenai kisah daripada Yakub ketika dia bangun pagi-pagi. Ya, setelah dia mendapat suatu mimpi pada malam hari, dia melihat ada sebuah tangga dari bumi sampai ke sorga. Dia melihat malaikat Tuhan turun naik. Ya, saudara yang terkasih, ya, lalu setelah bangun pagi-pagi, dia mendirikan suatu mezbah. Ya, dia mendirikan suatu mezbah. Ya, lalu mengikat suatu perjanjian dengan Tuhan. Dia mengungkapkan bahwasanya, kalau Tuhan menyertai aku, kalau Tuhan memberkati aku, bahkan kalau Tuhan juga menyertai aku sampai aku kembali ke rumah Bapakku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, dan 1/10 dari segala yang kumiliki akan kuberikan kepada Tuhan. Ada suatu perjanjian. Maka Yakub itu disertai oleh Tuhan. Yakub itu diberkati oleh Tuhan. Ketika dia lari ke padang Aram pun, ya, selama berpuluh tahun di sana, 20 tahun lebih. Ya, sudah sekitar 21 tahun dia ada di sana, saudara. Tuhan tetap menyertainya. Tuhan memberkatinya. Bahkan sampai dia kembali ke wilayah tanah Kanaan, ke rumah bapaknya, dia juga tetap dalam penyertaan Tuhan. Ketika dia kembali, ya, dia bisa berdamai dengan kakaknya Esau. Semua itu dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Dia mulai dengan persekutuan kepada Tuhan pada pagi hari. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham juga dalam Kejadian pasal 22 untuk mempersembahkan Ishak anaknya di satu bukit di wilayah Moriah. Setelah Abraham menerima firman itu, maka pagi-pagi Abraham bangun. Ya, lalu dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dia membawa 2 hambanya, lalu berangkat ke Bukit Moriah. Apa yang terjadi di sana? Yang seharusnya Ishak itu dipersembahkan, tetapi Tuhan menyediakan di sana korban sebagai pengganti Ishak. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita bangun pagi-pagi, kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan, membangun mezbah kita kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita turun ke usaha kita, sudah kita membangun dulu mezbah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan kita. Tuhan akan memberkati kita dalam seluruh usaha kita seperti Yakub. Tuhan juga akan menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita seperti Abraham. Ya, maka kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Hal yang sama juga ketika bangsa Israel. Setelah bangsa Israel melewati padang gurun, saudara, sebelum mereka memasuki ke wilayah tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka, maka sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan, ya, menjadi sesuatu benteng bagi mereka, penghalang bagi mereka untuk memasuki wilayah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga, dalam ayatnya yang pertama,
sampai kepada ayatnya yang ketiga, kalau kita melihat bagaimana mereka bangun pagi-pagi lalu mempersiapkan segala sesuatu. Tabut perjanjian diangkat oleh para imam-imam dan mereka ada di depan, lalu diikuti oleh bangsa itu. Ya, maka Tuhan membuka jalan di sungai Yordan. Sungai Yordan itu terputus sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Mujizat terjadi. Ya, ketika pagi-pagi. Oleh sebab itu bangun hubungan kepada Tuhan setiap pagi. Bangun misbahmu, maka engkau akan melihat tangan kuasa Tuhan membuka jalan. Kalau tadinya tidak ada jalan, ya sudah, karena ada sungai Yordan yang menjadi penghalang bagi mereka. Tetapi ketika mereka bangun pagi-pagi, ini bicara bagaimana kita membangun suatu misbah, persekutuan dengan Tuhan, memulai segala sesuatu dengan hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita. Yakinlah saudara, ketika kita membangun misbah setiap pagi, maka sepanjang hari ya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Ya, mulai dengan misbah pada pagi hari. Ya, supaya dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari juga dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, Tuhan membuka jalan bagi kita, Tuhan melimpahi kita dengan berkat. Ya, program kita ini juga kita sebutkan dengan pagi damai. Artinya supaya pagi-pagi itu kita bangun hubungan dulu dengan Tuhan, sehingga pagi-pagi itu dimulai dengan hati yang damai, karena Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan menyertai kita, saudara. Sehingga ketika pagi-pagi sudah ada damai sejahtera, maka berkat Tuhan tidak terlalu sulit. Tetapi kalau pagi-pagi sudah diawali dengan persungutan, pagi-pagi diawali dengan perbantahan, pagi-pagi diawali dengan pertengkaran, saudara, bagaimana berkat Tuhan mau datang? Ya, tetapi pagi-pagi itu dimulai dengan membangun misbah. Ya, ada hubungan dengan Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman. Maka kita melakukan seluruh aktivitas kita pun, pekerjaan kita, usaha kita pun, maka Tuhan ada di sana untuk turut memberkati dan menyertai kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bangun misbahmu. Dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 dalam ayatnya yang ke-14. Mazmur 90 ayat yang ke-14 demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ya, Mazmur mengungkapkan, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Ya, dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, ya, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Sehingga kita bisa bersorak-sorak, kita bisa bersukacita, bahkan semasa hari-hari kami, sepanjang hari, bahkan sampai selama-lamanya kita bisa bersukacita. Kita limpah dengan kasih Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita pun, pekerjaan kita pun, bahkan usaha-usaha kita, semua dalam damai sejahtera, semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pertolongan Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas kita. Jangan memulai segala sesuatu pada pagi hari dengan persungutan, dengan perbantahan, dengan hati yang penuh dengan kekesalan. Tetapi mulailah dengan damai sejahtera. Untuk itu bangunlah misbahmu pada pagi hari kepada Tuhan. Sebelum engkau melakukan seluruh aktivitasmu, naikkan pujianmu, penyembahanmu, bahkan firman Tuhan yang kita renungkan setiap waktunya, saudara, sehingga sepanjang hari kita ada sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Thank you.